Sekarang perjalanannya kemana? Ke Batu Riti. Batu Riti sih. Batu Karu. Mendaki kita. Iya. Yap. Hari ini kita ada di jalur pendakian menuju ke Batu Karu. Lewat jalur Pujungan di Pura Siwa. Ini timnya. Tim hore-hore. Tapi ini kok dia paling besar sendiri ya carrier-nya. Banyak banget ya? 2 orang itu punyamu juga. Oh, 2 orang ya. Bapak ya. Oke, jadi mari kita lihat gimana perjalanan nenek. Ya, diutamakan terutama itu masalah api. Kalau sembahyang di jalan tolong dupanya dimatiin dulu, baru ditinggal. Ya, itu juga ada yang merokok, untuk rokoknya dimatiin dulu. Ya, baru tinggal. Itu aja sih, gininya, larangannya. Dan juga ingat sampahnya. Kalau nggak ada. Iya. Dorong, Din, dorong. Bang, status sih, Din. Udah, melinder apa yang cair? Jadi sebelum naik, kita sembahyang dulu di pura pertama. Sama Reza, nolak ya. Jadi dataran di sini tadi naik dikit terus datar lagi. Tapi habis ini katanya naik lagi. Ini katanya jalurnya bukan agak sih, terjal naik gitu yang ya. Terjal naik. Tapi kita dikasih pemanasan dulu dengan jalan datar sebelum terjalnya datang. Mari kita lihat. Apakah kita masih kuat? Check this out. Jadi perjalanan kita kali ini bakal menempuh waktu sekitar 6-7 jam. Orang biasa ya, kalau pendaki yang udah pro mungkin 5 jam mungkin. Mari kita lihat. Jam berapa mereka naik tadi deh? Jam berapa naik? Ya, kebiasaan. Loh, situ? Situ nggak? Ibuprofen. Mai sendiri woi. Absen. Din, kenapa tempat ini dinamakan Batu Karu? Waduh, lupa aku baca ya. Katanya kalau naik sini, kemarin aku baca kita harus bawa guide ya. Enggak, kalau naik malam harus didampingi pecalang. Kenapa? Kalau naik malam. Ya kan di atas ada pura. Mungkin kebutuhan spiritual dan sebagainya. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Din, kalau naik Batu Karu ini ada berapa jalur, Din? Ada 3 jalur. Pujungan, Rongayu, dan Batu Karu. Itu yang lazimnya digunakan wisatawan sih. Yang paling ramai jalur mana? Pujungan. Ini. Ya. Karena ini jalur yang pendek, hanya terjal aja dia. Kalau lewat Batu Karu itu banyak cabang, landai, dan panjang. Ini badan paling kecil tapi tas paling besar. Biasa gitu. Yang di Batur sampai buat Karena sana nggak mana? banyak kok jalannya. Sing gede jalur apa mainnya? Gini, Saragong kan? Saragung. Sampai di mana nanti? Sampai puncak. Sampai pembukaan tuh. Oh, seperti Nanti sana ada di korban. Didorong kambingnya. Oi, gimana? Oh ya, lupa perkenalan, ini namanya Diana. Tadi berangkat dari Dajan Pekan. kalau ini namanya Indra Bowo. Nggak bawa. Berangkat dari mana tadi? Bareng kita tadi. Duta berangkat dari mana? Beleng. Dia beda jalur sendiri. Oke, mari kita lanjutkan perjalanannya. Dulu ya, tapi karena Katanya di atas pos 1 udah deket. Ada berapa pos sih, Din? Nggak tahu. Loh,
Kita aja deh yang naik. Bukan warlock. Aku bukan warlock. Terus werewolf. Jalurnya gitu, Ri. Mudah memimpin Indonesia maju. Ini Semboyan apa itu, Pak? Semboyannya Pak Jokowi. Baju minta sama Pak Jokowi ini. Minta Ya waktu ya bagi-bagi sertifikat tuh kan. Enggak, kalau udah bagian sertifikat baju aja ya bagi. nah kangkong daripada si mana. Waktu Pak Jokowi datang ke Taman Kota Singaraja tuh. Oh iya iya. Percaya juga. berapa ketinggian gunungnya ini, Dut? 2200. 2200. Sekarang kita udah ada di ketinggian berapa? 1300. Berapa ratus lagi? 900 lagi. 900 lagi. Ini padahal di bawah tuh bisa kan? Kan. Oke, sekarang kita move lagi jalan. Ini udah jam 1. Move dari pos tadi, terus sembahyang kita jalan lagi. Masih jauh banget sih kayaknya. Go. Jadi menurut warga setempat di sini tuh banyak binatang pacet, apalagi kalau musim hujan. Nah, jadi kalau kalian berencana mendaki ke Batu Karu, sering-sering cek kaki ya, biar nggak digigit pacet. Oh, kita udah nyampe akhirnya setelah 7 jam ya? 7 jam. 7 jam perjalanan akhirnya kita nyampe di puncak. Sekarang waktunya nyari tempat kemah. Masih ada lapak nggak ya? Akhirnya tadi kita ngeliat sunset. Keren banget sunset di puncak. Kita on the top of the cloud. Yep, time to Ya. 3. Ada. mau tenda dulu. Nih ramainya, lumayan ramai. Tahu. Jadi kita udah sampai di puncak. Karena udah gelap. Jadi mau istirahat dulu. Ya, dingin kali di sini. Derajatnya tuh derajat Celcius. Terakhir bilang 9 ya? 9 ke 10. 10 derajat Celcius. Pokoknya dingin. Mari kita lihat apakah kita bakal dapat sunrise besok pagi atau bakal kabut. Jadi kita udah bangun pagi, sunrise-nya udah agak kelihatan. Jadi kita kemarin tidurnya dinginnya tuh luar biasa di luar. Maka itu deh kita dingin. Sekarang kita bangun mau nyari sunrise. Yuk kita lihat sunrise. Mau bangunin orang sebelah dulu? Bangunin orang sebelah. Bangun deh. Itu pantat aja kelihatan. Pinggir lalu tuh. Itu paling susah dibangun. Yang cepet lagi tidur. Satu lagi hilang kamar mandi ya? Kamar mandi! Ke belakang katanya, belakang mana? Halo guys. Jadi sunrise itu di sebelah situ. Cuman agak sedikit kehalang pohon. Jadi ya tunggu agak naik dikit mungkin baru cakep. Kita ketemu Mapala Legend loh di sini. Berapa tahun, Pak? Jadi Mapala? Mendaki udah hampir 30 tahun ya orang mendaki. Mendaki 30 tahun, nggak pernah mendaki. Orang mendaki. Tapi dulu rajin loh.
rajin. Tiap purnama itu aku agung. Tiap purnama masih agung. Batur udah biasa, tiap Sabtu Minggu, Sabtu. Dulu kan sering tuh bunga kan bagus, kan tuh bunga masih sepi, masih bagus. Beda-beda sarapannya ada apel, ada naga, Ada yang baru bangun. ada yang ini Mbak Hedi jajan. Nih baru bangun nih. Sisiran dulu. Sarapannya 2. Jadi gimana nih kronologinya bakar sampah di Gunung Wah? Sebenarnya sih nggak boleh. Ini termasuk pencemaran salah satu, tapi ya terpaksa lah. Nggak boleh buat. Jangan dicontoh begini. Lebih baik dibawa turun. Ini berbeda turun. Jangan lupa dibawa turun ya. Makan sampahnya. Ini udah mangkel ini sampahmu masukin. Oke, aku mau ceritain kronologi kenapa kita bakar sampah di puncak gunung. Jadi malam hari itu, pas kita lagi kemah, ada oknum pendaki yang membuat keributan dengan menyalakan musik terlalu kencang. Kemudian dia juga membuat api unggun yang sebenarnya itu dilarang. Di pagi harinya, si pendaki ini tuh buat ulah lagi dengan mencoret-coret di bangunan kayu tempat istirahat para pendaki dan juga membuang sampah yang berlebihan di puncak gunung. Karena sampah yang kami temukan terlalu banyak di puncak gunung, maka kami memutuskan untuk membakar sebagian sampah yang tidak bisa kami bawa turun. Namun dengan sepengawasan, kami tunggu api benar-benar padam, baru kami tinggal. Jadi jangan sampai salah paham ya. Ya, sekarang kita packing dulu. Nanti kita sedikit bersih-bersih dulu. Ya, sekarang mau sembahyang sebelum pulang. Kita sembahyang. Mengucapkan terima kasih. Segar, Pang bagus. Wah, Pang bagus. Misinya Pang bagus, polo nih. Pang selamat, Pang segar, Pang bagus. Kalau saya open ya, ilmu nggak akan berarti apa-apa definisi ilmu kalau kita nggak bagikan. Kalau kita simpan sendiri bukan ilmu namanya, tapi kita membagikan. Yang saya tahu 8 jalur batu karu, 8 jalur. Tapi yang pendaki reguler kan Wangayo, Petali, Pujungan. Orang baru mulai ada Sande, mereka kenal Sande, Blimbing Karyasari, terus Pura Jatiluwih di Desa Sarinbuana. Itu tidak populer bagi pendaki. Tapi tiap-tiap jalur itu punya vegetasi sendiri-sendiri. Kenapa saya bilang kontroversi? Banyak orang tidak suka, nanti terusik alamnya. Karena tabiat kita ini, itu loh. Gitu. Contoh hari ini, kalau itu dieksplor, jadi biarlah yang ada aja. Kecuali memang orang yang interest naturnya kuat dan disiplin tinggi seperti orang-orang di sana, kulit permen pun juga turun. Ini kulit rokok saya semua sini. Untung rokok saya gitu. Itu enggak belajarnya sulit, edukasinya sulit sekali di kita. Kalau itu memang bisa, kenapa? Saya enggak menutupi. Ada yang durasi 10 jam, 12 jam, 14 jam. Saya bisa ceritakan satu persatu. Tapi saya bukan orang jago gunung, bukan loh ya. Senang saya membagikan apa yang saya tahu. Gitu. Tapi tujuan saya ke gunung itu bantu orang, warga yang paling berhak ditolong. Biasanya di lingkar gunung, di ujung desa, yang menggantungkan hidupnya di alam, itu ya paling susah. Sulit terjangkau akses desa, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Banyak orang susah di sana. Saya senang menolong mereka. Saya survei, saya carikan donasi, saya kirim donasi, apa yang bisa saya bantu. Sambil saya muncak, makanya saya bilang ada 8. Jadi yang saya bantu, fokus saya, lansia sebatang kara, lansia sakit, warga disabilitas, anak
Yatim piatu. anak yatim yang karena berbagai macam sebab dia terancam putus pendidikan, menggantungkan hidupnya susah. Mereka ini kan sulit menolong dirinya sendiri. Jadi tidak semua orang yang tidak punya beras atau tidak punya uang, kalau usia produktif saya abaikan. Jadi verifikasinya begitu, nomor 100. Kurang lebih gitu. Oh, Cerita nama pendek lengkap, gitu. nama lengkap. Tidak boleh. Oh, enggak boleh. Nomor rekening pun saya tidak mau. Coba kalau follow Facebook saya Pantokol, tidak pernah saya sebut nama saya, tidak pernah saya pakai rekening saya pakai rekening istri. Kenapa? Apa artinya saya ini? Untuk apa? Gitu. Untuk tepuk tangan apa? Untuk panggung? Tidak. Saya untuk di atas. Biarlah Tuhan yang tahu apa yang kita buat. Betul enggak? Betul, mantap. Buat para pendaki, Anda harus ingat di mana hidup. Intinya adalah respect to nature. Ke atas, ke alam, ke semua isi alam ini, manusia, hewan, dan tumbuhannya. Contoh, belajar dari yang kecil aja. Sampahmu bawa turun, jangan dibakar di puncak gunung. Itu bukan warisan nenek moyangmu. Itu titipan anak cucu kita. Ya, oke, thank you. Terima kasih. Silakan. Makasih dulu sama Bapak ini. Nasihat. Bapak ini ya nggak boleh tahu Pak siapa namanya. yang nggak boleh tahu identitasnya? Pantongkol. Pantokol. Nanti mungkin kita see you in the next trip. Ya. Terima kasih Bapak. Bapak hebat. Sama-sama. Kita turun, jalannya terjal lagi. Apakah lutut kita kuat? Kayak mending naiknya deh turunnya. Turunnya licin soalnya. Golongan tiang tinggi. Pantas yang bersugih mandapih man sampingan di sisi ngaluin tanah pepesan tiang man Cepet, itu di belakang nunggu. angin lah nih tiang sing ngerti. Ih, Diana jadi ini. Oh di bawah kalau di Denpasar maksudnya kan landai tuh. Ya kita udah sampai di pos 1. Cari abah korban untukmu nunduk. Ayo maju maju. Tekan maju ya. Ayo maju maju. Ayo maju maju. Pulang, akhirnya kita pulang sampai di bawah juga. Capek banget. Gini aja. Gini aja. Itu bukan mau beli pisang. Alasannya kita beli yang kita. Ya, itulah tadi perjalanan. Duta kaget, bisa kaget. Duta kaget. Ya. Jadi itu perjalanan kita tadi naik Batu Karu. Kisahnya akan kita ceritakan di mana? Di mana-mana. Di mana? Tapi curam banget ya emang sih. Enggak sih, jauh. Tadi dibohongin sama Duta. Dia bilang, landai ini. Ternyata nggak landai. Dibohongin sama Duta sampai setengah perjalanan. Landai ini, tapi akhirnya nggak landai. Tapi akhirnya landai sih pas mau dekat sampai bawah. Udahlah, tunggu aja videonya sampai di aku cerita pendakian selanjutnya. Salam lestari. Oke, see you in the next trip.
Kayak tadi aku bilangnya tip deh. Jangan lupa di subscribe ya. Thank you. See you in the next video. Bye.